Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkon Trimulyono dengan NIM 200311000119, kelas Agroteknologi C. Yang terhormat Bapak Khairul Umam, saya akan mempresentasikan teknologi produksi tanaman, persiapan lahan bersih, lahan kering, dan suboptimal. Potensi lahan memiliki arti penting dalam pengolahan lahan dan pemanfaatan lahan, dan lahan yang berpotensi tinggi untuk pertanian dapat menghasilkan tanaman yang memiliki kualitas tinggi serta produksi tanaman pertanian yang lebih banyak. Tanaman pasti akan tumbuh dengan baik apabila berada pada lahan atau media tanam yang cocok dan perawatan tanaman tersebut dikelola dengan baik. Pemanfaatan lahan sebaiknya sesuai dengan potensi lahan yang dimiliki. Lahan yang baik untuk area perawatan, area persawahan adalah lahan yang memberikan kondisi tumbuh tanaman padi. Kondisi yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu posisi topografi yang berkaitan dengan kondisi hidrologi, porositas tanah yang rendah, dan tingkat kemasaman tanah yang netral sumber air alam, serta kanopinas modifikasi sistem alam oleh kegiatan manusia. Lahan kering adalah lahan yang tidak pernah tergenang air sepanjang masa. Lahan kering dikaitkan dengan usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat di bagian luhu suatu daerah aliran sungai sebagai lahan atas, atau lahan yang terdapat di wilayah kering yang tergantung pada air hujan sebagai sumber air dan tidak pernah tergenang air secara tetap. Produktivitas dan kesuburan tanah lahan kering rendah sehingga menjadi kendala dalam pengembangannya. Selain mempunyai tingkat kesuburan rendah, umumnya lahan kering di Indonesia memiliki kelerengan curam dan sulum dangkal yang sebagian besar terdapat di wilayah bergunung. Kelerengan sampai 30% dan berbukti kelerengan 15-30% dengan luas masing-masing 51,30 juta ha dan 36,90 juta ha. Organik rendah dan organik sehat. 1% kandungan bahan organik rendah. Lahan kering umumnya memiliki kandungan bahan organik yang rendah, yaitu kurang dari 1% samosir 2000, dan bila dibandingkan lahan yang sehat dengan kandungan bahan organik 3-5%, maka lahan kering harus dikelola secara serius melalui rehabilitasi. 3-5% lahan sehat bahan organik. Lahan basah. Gambar di samping mencontohkan lahan basah adalah istilah kolektif tentang ekosistem yang pembentukannya dikuasai air dan proses serta cirinya terutama dikendalikan air. Suatu lahan basah adalah suatu tempat yang cukup basah selama waktu cukup panjang bagi pengembangan vegetasi dan organisme lain yang terdapat khusus. Lahan basah berarti sebagai wilayah lahan gambut, rawa, dan air terbentuk secara alami atau buatan dan memiliki sifat sementara atau permana, tidak mengalir, diam,
atau mengalir dengan sifat payau, asin, atau tawar, serta mencakup wilayah air marin yang ketika surut tidak lebih dari 6 meter. Lahan suboptimal. Lahan suboptimal merupakan lahan yang telah mengalami degradasi yang mempunyai kesuburan yang rendah dan tidak mampu mendukung pertumbuhan secara optimal. Teknologi pengolahan lahan hara terpadu dan konservasi tanah dan air diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tanah pada lahan suboptimal. Lahan suboptimal memiliki sifat dan karakteristik yang beragam. Menurut Mulyani dan Sawani 2013, bahwa yang menjadi dasar pembeda dalam penentuan kelompok lahan suboptimal ialah karakteristik tanah dan iklim. Komponen tanah mencakup jenis tanah dan penciriannya, padat, grade, grup, bahan induk, fisiografi, landrov, regim dan regim kelembapan. Ada 60 derajat, 70, ada 60%, ada 70%, ada 55%. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.